Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Miftahul Iwanah dari kelas HKID, nomor induk mahasiswa 101200104. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Tarikh Tasrik yang berjudul Tasrik Generasi Kedua pada periode Sahabat Besar atau Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 11 Hijriah sampai dengan tahun 40 Hijriah. Pada presentasi kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa pengertian dari sahabat dan masa hidup dari sahabat besar, apa saja sumber dari tasrik, dan siapa saja pemegang wewenang tasrik pada periode sahabat besar, apa saja ijtihad dari sahabat besar, dan apa perbedaan dalam berfatwa. Untuk yang pertama, yaitu pengertian dari sahabat. Sahabat adalah orang-orang Islam yang pernah bergaul dengan Rasulullah. Menurut ulama hadis, sahabat adalah orang Islam yang pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau hanya dengan satu kali pertemuan. Sahabat menurut terminologi ulama fikih dan usul fikih adalah setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam status iman kepadanya dan meninggal dunia dalam keadaan iman pula. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa sahabat adalah orang-orang Islam yang pernah bertemu atau bergaul dengan Rasulullah SAW walaupun hanya dengan satu kali pertemuan, tetapi pada waktu itu mereka dalam keadaan iman kepadanya dan pada saat meninggal ia juga dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Masa hidup dari sahabat besar. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka terhentilah tasrik dikarenakan tidak ada lagi wahyu yang turun. Pada masa ini dikenal dengan periode sahabat. Pada periode ini, sahabat itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjawab dan menghadapi persoalan-persoalan hidup dari manusia yang selalu muncul dan memerlukan jawaban yang sesuai dengan syariat hukum. Selain itu, sahabat juga dihadapkan pada kenyataan siapakah yang harus menggantikan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia. Maka pada saat itu sering sekali terjadi perpecahan, sering sekali terjadi pertengkaran antara kaum muhajirin dan kaum ansor yang memperebutkan kekuasaan sebagai pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Karena masing-masing kelompok itu menganggap bahwa kelompok mereka itulah yang paling pantas menggantikan kedudukan dari Nabi. Tetapi perdebatan ini berhasil dipecahkan di Sakhifah Bani Sa'idah karena kepandaian dan kearifan dari sahabat Umar bin Khattab yang secara demokratis itu menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah dan sebagai khalifah pertama. Mengapa harus Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan kedudukan dari Rasulullah SAW? Karena menurut Umar bin Khattab, Abu Bakarlah yang sering bersama dengan Rasulullah, Abu Bakarlah yang selalu menemani Rasulullah. Maka dari itu, dengan kearifan Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pada masa sahabat besar itu dihadapkan dengan persoalan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang harus diselesaikan dan harus dihadapi oleh sahabat. Yang pertama yaitu kekhawatiran akan kehilangan Al-Quran karena banyak sekali sahabat penghafal Al-Quran yang mati syahid karena peperangan dalam memerangi kaum murtad. Yang kedua, sahabat itu mengkhawatirkan terjadinya ikhtilaf di kalangan sahabat terhadap Al-Quran. Yang ketiga, sahabat takut akan terjadinya pembohongan terhadap sunnah Nabi. Yang keempat, sahabat khawatir umat Islam itu menyimpang dari hukum Islam. Dan yang kelima, sahabat menghadapi perkembangan kehidupan yang memerlukan jawaban terhadap syariah. Yang kedua yaitu sumber tasrik dan pemegang wewenang tasrik periode sahabat besar. Untuk yang pertama yaitu sumber tasrik. Sumber tasrik pada periode ini adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Seperti yang telah dijelaskan bahwa setiap ada persoalan baru, sahabat harus berhasil menemukan solusi, harus bisa menyelesaikan secara baik, secara teliti, yaitu merujuk kepada sumber dasar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bila mereka tidak menemukan memerlukan jawaban dalam Al-Quran dan Sunnah, maka mereka bisa melakukan jalan ijtihad, yaitu dengan berkumpul dengan beberapa orang, bermusyawarah untuk menemukan
mencapai kesepakatan. Cara seperti ini banyak digunakan oleh sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin. Cara ijtihad ini pernah disampaikan Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab itu mengirimkan surat kepada hakim yang bernama Syurai'i. Umar bin Khattab pada waktu itu berkata, "Jika kamu temukan dalam Al-Quran, putuskanlah dengannya dan jangan menoleh kepada yang lain. Jika kamu tidak menemukan dalam Al-Quran, putuskanlah dengan apa yang menjadi sunnah Nabi. Jika tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah, maka putuskanlah sesuai dengan keputusan orang banyak, atau yang biasa disebut dengan ijtihad." Oleh karena itu, selain Al-Quran dan As-Sunnah, ijtihad juga digunakan dalam upaya menentukan hukum yang tidak ditemui nasnya yang tegas. Pemegang wewenang tasrik periode sahabat besar yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, terjadilah perebutan kekuasaan atau perebutan kedudukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Tetapi perebutan ini telah diselesaikan di Sahifah Bani Sa'idah dengan penunjukan atau pemilihan secara demokratis Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan selama 3 tahun. Selama pemerintahannya, Abu Bakar As-Siddiq itu disibukkan dengan penumpasan nabi palsu, penumpasan orang-orang murtad, dan penumpasan orang-orang yang enggan dalam membayar zakat. Selain itu, menurut sebuah riwayat, Abu Bakar As-Siddiq selalu mengajak bermusyawarah ketika menghadapi masalah. Metode ini dilakukan Abu Bakar As-Siddiq sehingga dicontoh oleh khalifah-khalifah yang selanjutnya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah dengan sistem formatur dan penawaran dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar khawatir bahwa jika tidak segera dipilih, maka akan terjadi konflik perebutan kekuasaan seperti yang dialaminya dulu. Pada masa Umar bin Khattab terjadilah kemajuan pesat, Islam menyebar semakin luas dan makin banyak bangsa lain yang masuk Islam. Dalam hal ini, maka makin banyak persoalan-persoalan yang memerlukan jawaban. Terkadang persoalan yang muncul itu tidak ditemui jawabannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk menyelesaikannya, Umar bin Khattab itu menyelesaikan dengan cara ijtihad. Umar dikenal dengan ijtihad individual. Ijtihad Umar sangat inovatif, aktual, dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan baru yang timbul dalam masyarakat. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan naik menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab melalui prosedur formatur. Kemajuan yang didapat pada masa pemerintahan Utsman cukup menggembirakan, terutama dalam perluasan wilayah. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali menggantikan Utsman setelah Utsman meninggal karena ditikam. Pemerintahannya, ia harus mengerjakan atau menghukum pembunuh Utsman dan membenahi pemerintahan. Ijtihad dari sahabat besar. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi pertentangan dalam membayar zakat, Abu Bakar memerintahkan untuk membunuh para pemberontak karena dianggap telah murtad. Tetapi pada waktu itu Umar menolak karena menurut Umar orang-orang yang enggan membayar zakat itu juga termasuk dalam umat Islam karena ia telah mengucapkan syahadat. Akhirnya para sahabat menerima dan menyepakati keputusan ini. Ijtihad dari Umar bin Khattab, yaitu salah satu contohnya adalah pembagian harta Gorowain, yaitu suatu pembagian harta yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan ayah atau ahli warisnya, istri, ibu, dan ayah. Menurut Ibnu Abbas, ibu mendapat sepertiga, namun menurut Umar, ibu memperoleh dari sepertiga dari sisa. Selain yang di atas, masih terdapat banyak sekali hasil ijtihad dari Umar bin Khattab. Ijtihad dari Utsman bin Affan. Salah satu contohnya adalah azan Jumat yang dilakukan 2 kali. Mengapa azan Jumat pada periode Utsman bin Affan itu dilakukan 2 kali? Karena wilayah Islam sudah sangat luas dan mungkin keimanan dari orang-orang itu sudah tidak sekuat pada masa Nabi. Jadi kalau dengan 1 kali azan tidak cukup dan merata ke seluruh negeri. Ijtihad dari Ali bin Abi Thalib. Salah satu hasil ijtihadnya dari Ali bin Abi Thalib adalah iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya.
adalah diambil waktu yang paling panjang antara iddah 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Sedangkan menurut Umar iddahnya hanya sampai melahirkan. Perbedaan dalam berfatwa yang meliputi sebab-sebab dan faktor. Yang pertama adalah perbedaan memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam. Dalam memahami Al-Quran dan mengetahui secara langsung asbab al-nuzulnya, terjadi banyak sekali perbedaan pendapat yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini karena sifat Al-Quran itu memberikan peluang untuk ditafsirkan berbeda, disebabkan terdapat kata yang bermakna ganda. Di samping itu, perbedaan lama masa bergaul dengan Rasulullah SAW di antara mereka turut serta dalam menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu perbedaan memahami sunnah. Para sahabat dalam memahami sunnah Nabi pun berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan intensitas pertemuan para sahabat Nabi. Ada yang hampir selalu bersama Nabi, ada yang kadang-kadang bersama Nabi, ada yang cukup lama, dan ada juga yang hanya beberapa kali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah perbedaan memahami atau berlainan metode ijtihad. Berbeda pendapat berdasarkan ijtihad pada masa sahabat disebabkan oleh beberapa besar penggunaan akal dalam menentukan hukum yang dilakukannya. Perbedaan itu bisa dilihat dari sejauh mana seseorang sahabat menentukan hukum suatu perkara dengan mempertimbangkan nas dan pemikirannya. Sebab-sebab dan faktor para sahabat berbeda pendapat. Yang pertama, ada dua hukum yang berbeda dalam dua persoalan. Yang kedua, adanya perbedaan pengetahuan tentang sunnah, seperti warisan seorang nenek yang mendapatkan 1/6 bagian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan apabila ketika seseorang telah mengucapkan salam 3 kali dan tidak ada jawaban, maka tamu harus pulang. Itu menurut Umar bin Khattab. Yang ketiga, adanya perbedaan dalam melihat kekuatan sahihnya sebuah hadis. Yang keempat, perbedaan dalam menggunakan akal pikiran atau ra'yu. Dan yang kelima adalah berbeda dalam menghiaskan sesuatu dengan hukum yang asli. Sekian sedikit presentasi dari saya tentang tasrik generasi kedua pada periode sahabat besar atau Khulafaur Rasyidin. Apabila ada kesalahan dan ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.